Tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan patriotisme yang dirapu oleh Pak Edi Wahyudi. Saya sendiri, Rizky Pratama, NIM 1152 000 127 1152 000 254. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dengan berintegrasi nasional. Berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Perlu diketahui integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi nasional, integrasi dan nasional, dan integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasia adalah pembautan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai dapat membahayakan negara. Ancaman ini bisa muncul dari dalam atau luar negeri. Ancaman militer dapat mengakibatkan rasa takut terhadap masyarakat, mengganggu kedaulatan negara, membahayakan keutuhan wilayah negara, hingga mengancam keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini harus segera diatasi agar tidak semakin memburuk. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Contoh ancaman militer: disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang katanya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri: pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan jata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Brian. Oke, bentuk-bentuk ancaman non-militer. Satu, ada ancaman berdimensi ideologi, yaitu ancaman pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunikasi menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunikasi tidak populer lagi. Dua, ancaman berdimensi politik. Ancaman tersebut merupakan instrumental dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa mengembangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara.
ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi ini merupakan satu di antara penentu posisi dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi terterusan menentukan dalam pertahanan negara. Dan ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya ini berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, serta konflik horizontal bagi suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman dimensi teknologi informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini berkembang dengan pesat, memberikan manfaat yang sangat bagi seluruh wilayah. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi dikarenakan bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, yaitu misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, penggunaan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Next, Mas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri presentasinya. Terima kasih. Terima kasih.